adanya pintu penghubung alam baka dan dunia manusia yang terbuka lebar. Makanya meja sembahyang dan kursi-kursi itu nggak boleh didudukin sama manusia yang masih hidup. Artinya si roh itu sudah pulang kembali ke alam baka. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Jimmy Yu, dan saat ini Anda berada di playlist saya yang berjudul Chinese Festival. Ini adalah sebuah playlist baru yang mana kalau biasanya saya membahas mengenai wedding, mengenai sangjit, di playlist yang terbaru ini saya ingin membahas mengenai Chinese Festival. Apapun itu bentuknya, baik berhubungan dengan wedding maupun tidak berhubungan dengan wedding, semuanya akan saya bahas di playlist ini. Dan yang pasti untuk Anda yang baru pertama kali mengunjungi ataupun yang sudah pernah mengunjungi dan belum mensubscribe, please klik subscribe di tombol di bawah atau tombol seperti ini, subscribe. Dan yang pasti like, share, dan juga komennya ditunggu karena video-video yang ada di YouTube channel saya ini tentunya semuanya sangat membutuhkan dukungan dari Anda yang sudah menyaksikan. Apabila Anda berasa bermanfaat, langsung klik. Oke? Di episode yang pertama ini, gue akan membahas apa yang disebut dengan tradisi Qit Gui atau Jit Gui, ada yang bilangnya gitu ya. Atau bahasa Mandarinnya itu adalah Qiye Pan. Qiye Pan itu Qiye bulan 7, Pan setengah, berarti bulan 7 setengah atau tengah bulan 7. Apa sih, ada tradisi apa sih di Qit Gui atau Qiye Pan ini? Mungkin kalau lebih simpelnya gue langsung jelaskan sama kalian, Halloween. Tapi ini adalah Halloween untuk orang Chinese, orang Tionghoa ya. Disebut juga dengan The Ghost Festival atau Hungry Ghost Festival atau Zhongyuan Jie atau Gui Jie atau Yilan Pen Jie, yaitu festival tradisional dari umat Buddha dan umat Tao, agama Tao yang dirayakan di negara-negara Asia Timur. Dan festival ini diselenggarakan setiap bulan 7 tanggal 15 kalender bulan. Kalender lunar ya, bukan kalender Masehi. Atau biasanya jatuhnya sekitar di bulan Agustus September kalau gue nggak salah ya. Agustus sih biasanya yang gue tahu. Tapi tahun ini pada saat saya membuat video ini adalah tahun 2020, jatuhnya itu di tanggal 2 September 2020. Nah, tanggal 15 Juli di kalender bulan inilah yang disebut The Ghost Day. Nah, mungkin kalian lebih familiar kalau gue sebut Halloween ya. Kalau di Halloween di Amerika 31 Oktober itu Halloween. Nah, ini adalah tanggal 15 bulan 7 di kalender bulan. Nah, mereka percaya, umat Buddha dan umat Tao ini percaya apa sih yang terjadi di tanggal 15 bulan 7 ini? Yang terjadi adalah adanya pintu penghubung alam baka dan dunia manusia yang terbuka lebar. Dan seluruh hantu, roh leluhur, kerabat yang sudah meninggal itu mereka diperkenankan untuk pulang mudik ke rumah kerabat mereka yang masih hidup. Nah, di periode ini pula lah kesolehan seorang anak dari penganut agama Buddha ataupun agama Tao ini diuji untuk tetap menghormati leluhur mereka. Mungkin ini ada beberapa aliran kepercayaan atau beberapa agama yang kurang setuju dengan penghormatan terhadap mereka yang sudah meninggal. Tapi kan ini budaya ya, nggak apa-apa lah kalau didengar ya. Cuma sekedar buat informasi dan pengetahuan aja. Nah, kalau kalian bingung kok bisa sih pintu neraka atau pintu alam baka dibuka? Ini sebenarnya tradisi ini lucunya ini bukan hanya tradisi orang Chinese, tapi saya percaya atau saya yakin mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah nonton film animasi Pixar yang berjudul Coco. Coco tulisannya ya. Coco itu di film tersebut diselenggarakan festival di Meksiko dan namanya itu Dia de Muerto. Ya, artinya The Day of the Dead katanya, yang pada prinsipnya sama dengan The Ghost Festival dari China ini. Nah, kalau di Asia Timur, orang-orang Buddha atau orang-orang Tao atau mungkin malah orang Chinese pada umumnya yang menganut agama Buddha dan Tao ya, mereka itu harus sembahyang, membakar dupa, menyiapkan makanan, biasanya makanan kesukaan dari almarhum yang mau disembayangin, membakar pakaian, uang-uangan, emas-emasan, barang-barang berharga, handphone, apa, semuanya yang dibuat dari kertas ya. Dan selain itu juga ada yang membuat patung dewa raksasa dari kertas yang diarak dan dibakar selama festival.
Nah, seperti apa? Kalau bingung, saya jelaskan patung raksasa kertas mirip ogoh-ogoh kalau mau nyepi di Bali. Nah, kurang lebih juga seperti itu. Dan kayaknya kalau nggak salah juga nyepi juga kurang lebih kan gitu ya. Ada makhluk-makhluk yang kurang baik, jahat itu yang keluar di malam nyepi gitu. Kalau gua nggak salah ya, nanti kita coba konfirmasi ke teman-teman yang agamanya Hindu. Tapi ini adalah tradisi yang menurut gua hampir kurang lebih sama ya. Nah, seringkali meja sembayang itu ketika disiapkan sebuah meja sembayang akan disiapkan juga kursi-kursi kosong. Ya, kursi-kursi kosong, ada makanannya lengkap, ada kursi-kursinya, seolah-olah kerabat mereka yang telah meninggal ini diundang untuk pulang dan akan duduk di kursi-kursi itu. Makanya meja sembayang dan kursi-kursi itu nggak boleh didudukin sama manusia yang masih hidup. Ya, nah ada mitos lain nih mengenai Ghost Festival, yaitu orang-orang yang meninggal secara normal akan reinkarnasi, sedangkan orang-orang yang meninggal secara tidak wajar atau bersalah akan menjadi hantu yang berkeliaran. Nah, sehingga pada Hungry Ghost Festival atau Ghost Festival ini, para arwah akan berpesta, mengunjungi keluarganya, dan ada pula yang mencari jiwa yang masih hidup untuk diganggu. Nah, ini mirip-mirip Halloween nih. Untuk itu, demi menjamin keselamatan manusia yang hidup, para arwah yang berseliweran ini, penduduk setempat melakukan sebuah tradisi pemujaan berupa menjamu arwah yang nggak punya keluarga arwahnya. Dan tradisi menjamu ini dianggap akan membantu manusia yang hidup dan arwah keluarga yang berkunjung dapat terlepas dari gangguan roh jahat dan selamat dari gangguan roh jahat ini ya. Jadi ada dua, keluarga yang mudik ada, roh jahat yang ngeganggu juga ada karena kan semua keluar ya. Nah, selain disajikan makanan, ini yang unik nih. Di beberapa daerah seperti ada di, kalau saya nggak salah itu di Singapura, di Malaysia, sebagian wilayah Indonesia juga setahu saya masih seperti di Riau, di Sumatera Utara, sebagian Kalimantan, dan masih banyak tempat lagi deh. Digelar acara-acara, terutama acaranya ini ada acara nyanyi, acara nari, ada yang paling penting tuh ada acara opera klasik. Kalau nggak tahu opera klasik tuh wayang potehi ya kalau disebutnya ya. Dan biasanya acara ini dilakukan di tempat terbuka, sebuah lapangan, tempat parkir, pokoknya tempat yang terbuka. Dan disediakan kursi-kursi. Kursi-kursi paling depan itu akan dikosongkan. Buat apa? Sudah gua jelaskan tadi, kursi paling depan itu akan dikosongkan untuk tamu-tamu agung, yaitu para arwah itu tadi. Dan di meja-meja depan pun akan disediakan cemilan, panganan, makanan yang dipersembahkan untuk si tamu tadi. Sekali lagi, kursi kosong 1-2 baris, biasanya 2 baris paling depan tidak boleh didudukin, makanannya pun tidak boleh disentuh. Ya. Nah, bagi yang mereka yang percaya, pada saat bulan 7 tanggal 15 ini atau Cit Gue ini atau Ciepan ini, orang-orang pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik toko pun justru akan meliburkan toko mereka, mengosongkan jalan di depan tempat usaha mereka. Untuk apa? Untuk lewat jalur lewatnya si para roh ini. Nah, berapa lama acara ini berlangsung? Acara ini berlangsung selama 14 hari biasanya. Jadi 14 hari setelah perayaan ini, orang-orang akan ngelepasin tuh lilin-lilin terapung di sungai, di tempat yang mengalir gitu ya, untuk memastikan roh-roh ini tuh bisa pulang kembali ke alam baka. Jangan stay, jangan overstay ya, bahaya. Dan ketika lilin ini udah menghilang atau padam atau mungkin tenggelam, artinya si roh itu sudah pulang kembali ke alam baka. Dan satu hal yang cukup menarik dan masih dipercaya oleh banyak orang, bahkan di Bandung sekalipun, di Indonesia sekalipun, bahwa selama periode Ghost Festival ini biasanya orang Chinese nggak mau bikin acara aneh-aneh, nggak mau bikin acara yang sifatnya happy-happy seperti wedding, sangjit, bikin usaha baru, buka toko, pindah rumah dan lain-lain. Biasanya mereka nggak mau di periode Ghost Festival ini. Bahkan mereka juga mengurungkan niat untuk bepergian jauh, traveling, liburan, sampai-sampai kalau mereka harus pergi di periode Ghost Festival ini, maka mereka akan pulang lebih awal sebelum Ghost Festival atau malah perginya setelah Ghost Festival ya. Sekali lagi, ini hanyalah tradisi, silahkan digunakan video ini sebagai informasi saja. Dan apabila Anda memiliki kepercayaan lain, marilah kita jadikan informasi ini sebagai pengetahuan aja tentang salah satu budaya yang dianut di Indonesia. Baik, inilah episode yang pertama dari Chinese Festival by Jimmy Yu, dan kita ketemu lagi di episode yang kedua.
masih banyak tradisi-tradisi yang akan saya bahas mengenai Chinese tradition terutama. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya selalu ditunggu. Oke, see you, bye.